akan share screen untuk materi kuliah pada pagi hari ini. Minta tolong nanti teman-teman, apa Sultan atau siapa yang jadi co-host untuk meng-admit ya teman-teman yang akan berdatang di pelajaran, di tengah-tengah pelajaran ya. Oke, kita lihat ya. Jadi hari ini kita memasuki pengantar underwriting tatap muka ke-12 dengan judul Motor Vehicle Underwriting ya. Oke, jadi nanti kalian juga akan menerima pelajaran motorcar ya. Namun karena hubungannya dengan underwriting, saya ingin kalian memandang motor vehicle atau motorcar ini dari sudut underwriting. Bagaimana kalian menganalisa, memutuskan, dan memberikan kondisi serta memberikan harga ataupun tarifnya ya. Jadi kalian saat ini memakai kacamata sebagai seorang underwriter ya, sebagai seorang underwriter ya. Jadi karena nanti kalian ke depan salah satu profesi yang akan kalian jalani bisa saja sebagai seorang underwriter. Nah, sebelum memutuskan kalian setuju atau tidak menerima sebuah penutupan asuransi, ya sebaiknya kalau kalian tidak paham, tidak tahu persis bagaimana risiko tersebut ya, termasuk risiko kendaraan ini, sebaiknya kalian melakukan survei risiko langsung kepada unitnya itu sendiri ya. Kalian langsung melihat ke unit itu sendiri. Lakukan survei, terutama bila mana mobil tersebut bukan mobil brand new atau bukan baru beli dari showroom ya, atau bukan mobil baru ya. Tapi mobil ini biasanya yang perlu disurvei adalah mobil-mobil yang second hand ataupun mobil-mobil yang dia beli di showroom tapi mobil bekas ya. Intinya mobil-mobil yang bukan brand new ya harus dilakukan resurvey ya. Nah, resurvey ini saat ini bisa kita lakukan sendiri atau juga ya dengan memakai nasabah punya gadget ya. Jadi saat ini terjadi dengan adanya pandemi kita diminta untuk tidak melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat ya. Jadi pekerjaan survei ini kita bisa lakukan dengan meminta bantuan tetanggung atau calon tetanggung ya. Misalnya pada waktu katakanlah kita melakukan komunikasi dengan WA call tapi melalui video call ya, kita minta tolong nasabah menunjukkan mobil yang ingin diasuransikan ya. Dari sudut mana survei risiko ini atas kendaraan ini bisa kita lakukan. Oke. Pertama-tama kita mesti dari sekeliling body dikitarin tuh mobilnya, diputarin ya, dengan videonya tetap on ya, dan kalian merekam. Kalian lakukan perekaman video ya. Ya, kita keliling ya, setelah keliling itu ya, sehingga seluruh body akan tampak ya, apakah bodinya tersebut masih baik, masih mulus, tidak ada kerusakan, tidak ada penyok-penyok, tidak ada baret-baret ya. Itu kita harus lakukan. Kemudian setelah keliling, kita coba dekati satu persatu, panel per panel. Ya, katakanlah misalnya pertama, kap mesin. Oke, kap mesin. Kalian mesti tahu bagian-bagian mobil. Kalau kap mesin itu adalah bagian yang menutup depan mesin ya. Jadi kap mesin itu kalau dibuka itu dalamnya mesin, itu namanya kap mesin ya. Kemudian kalau katakan kita dari depannya kap mesin itu ada namanya grill ya, grill itu, dan ada lampu depan kanan kiri ya, lampu sen. Kemudian ada bumper depan ya, bumper depan. Kemudian masuk ke belakang ya, itu namanya fender atau spakbor ya, fender atau spakbor kanan kiri ya, tapi bagian depan ya, itu spakbor atau fender kanan kiri depan ya. Setelah itu ke belakang, pintu depan ya, kalau sedan pintu depan ya, kalau Kijang mungkin ada pintu belakang ya, ada bagasi. Oke, kalau katakanlah ini sedan, pintu depan kanan kiri ya,
Kemudian ada kaca depan. Kaca depan yang ini kelihatan, terlihat ya, yang di sini ini kaca depan. Kemudian setelah itu kita masuk ke pintu belakang kanan kiri ya. Kita lihat kanan kiri masih mulus. Kemudian masuk lagi ke belakang fender atau spakbor, belakang kanan kiri ya. Spakbor itu belakang yang di atasnya ban itu namanya spakbor ya, belakang kanan kiri. Setelah itu kalau sedan berarti ada kap bagasi ya, kap bagasi ya, tempat menyimpan bahan serep dan mungkin memuat barang-barang yang mau dibawa. Itu bagasi, kap bagasi, belakangnya ada, bawahnya ada bumper belakang. Nah, itu umumnya. Habis itu di atas kap atas, bukan kap mesin tapi kap atas ya, plafon atas ya. Itu kita mesti lihat. Oke. Setelah katakanlah kita memastikan semua bagian mobil tuh rapi, bagus ya. Setelah itu apa yang kita mesti perhatikan? Kita mesti perhatikan dibuka kap mesinnya. Kap mesinnya dibuka, kita mesti memastikan bahwa mobil yang kita akan asuransikan tersebut memiliki nomor rangka atau sasis ya, nomor rangka atau sasis dan nomor mesin ya, yang sesuai dengan data di STNK. Nanti di capture videonya ada dia punya plat penang itu, paneng atau penang ya, penangnya itu yang ditempel di bagian bawah kap mesin ya. Sebetulnya nomor sasis sendiri itu, nomor sasis itu ada di sasis. Nomor mesin ada di bagian bawah mesin, tapi biasanya ada dia punya penang di bawah kap mesin, tertulis tuh nomor rangka, nomor sasis ya, itu di capture video, oke, itu untuk memastikan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam apa? Dalam unit kendaraan ya, kita buka pintu depan, kita pastikan segala sesuatunya itu ada. Untuk melihat apa? Untuk melihat apakah unit head tab-nya itu ataupun CD-nya itu masih standar atau tidak ya, kita pastikan. Setelah katakanlah kita capture semua di bagian dalam, oke, selesai, udah itu sudah pastikan, udah istilahnya sudah kita mengetahui. Nah, setelah kita melakukan survei ini ya, paling tidak kita sudah yakin wah ternyata memang mobilnya walaupun sudah masih sudah second tapi masih terawat dengan baik, pengemudinya, pemakainya itu apik ya, rapi. Nah, jadi sebagai underwriter, kalian harus memastikan bahwa resiko yang kalian mau terima adalah resiko yang baik untuk kalian terima. Jangan sampai kalian menerima resiko yang sama sekali tidak diketahui dan kemudian setelah 1, 2, 3 bulan kemudian mereka melakukan klaim yang cukup besar. Jangan sampai ya. Nah, kemudian setelah katakanlah kalian survei ini, itu kita minta tadi STNK-nya di capture juga videonya. STNK-nya, copy STNK-nya, capture STNK-nya. Kemudian apa lagi? Dia punya SIM, ya, capture, ya. Setelah itu udah, sehingga nanti kalian sudah mengetahui, oh, ya atas nama siapa STNK-nya, ya. Kemudian alamatnya di mana, unitnya unit apa. Itu jelas sekali semua yang ada di STNK ya. Mudah-mudahan kalian semua sudah pernah melihat STNK, walaupun STNK sepeda motor, tapi paling tidak itu data-data yang kurang lebih sama ada di mobil dan motor ya. Oke. Kalian saya akan ajak berpikir, ini mobil klasik. Ya, mobil bagus, mobil klasik. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Kalian coba silakan ngomong atau silakan chat. Apa yang ada dalam pikiran kalian melihat mobil ini? Ada yang mau ngomong? Sultan? Eka? Angel? Halo, kalian masih di situ kan? Nggak tidur ya? Nggak ya? Jangan sampai nanti Bapak ngomong sendiri nih. Oke, mobil ini mobil klasik ya. Mungkin jumlahnya tinggal sedikit atau mungkin tinggal satu-satunya ya. Kalau seorang nasabah atau calon nasabah meminta mengasuransikan mobil ini kepada kalian, apa yang kalian pikirkan dan apa pesan kalian? Oke, Eka bisa bantu saya? Nah, kayaknya susah sih Pak, soalnya apalagi kalau misalnya mobilnya tuh limited edition gitu. Kalau misalnya kenapa-kenapa susah nyari barang-barangnya gitu Pak. Nyari suku cadangnya, benar Iya. sekali ya. Jadi terima kasih Eka. Pertama kali ini mobil kita mau hargai berapa?
Kalian nggak tahu harganya lihat di mana, ya. Pasti harga ini kalau katakanlah ini collector items, pasti harganya lebih mahal dibandingkan harga-harga mobil modern sekalipun. Mengapa? Karena ini kolektor, barang-barang antik ya, yang tidak ada lagi yang punya gitu loh. Sehingga banyak orang kaya yang ingin membeli mobil kayak begini. Kenapa? Ini karena gengsi, karena ini menjadi apa? Menjadi suatu apa ya? Kebanggaan, suatu penonjolan diri, ya, suatu ini loh gua, ya, ekstensi. Jadi tidak semua orang bisa beli mobil ini, walaupun punya uang. Ya, kenapa? Karena mobilnya terbatas. Ya, kalau katakanlah kita Kijang ataupun katakanlah Fortuner, semua orang bisa beli yang punya uang. Ya, tapi kalau mobil ini, walaupun orang kaya sekalipun, ya, yang bisa beli mobil ini hanya cuma satu orang doang. Kalau misalnya cuma satu gitu loh, yang lain tidak bisa beli. Tapi kalau mobil Fortuner, semua orang kaya bisa beli. Tapi kalau mobil ini, tidak semua orang kaya bisa beli. Ya, karena kenapa? Karena harganya pasti tidak terduga atau priceless ya, tidak terhingga. Kemudian juga unitnya terbatas ya. Mungkin yang punya adalah bangsawan-bangsawan Inggris atau bangsawan-bangsawan Eropa ya. Kalau pengusaha-pengusaha belum tentu. Nah, ini juga sama. Ini adalah mobil sport ya, mobil sport tapi yang lama ya. Sama juga kayak tadi. Tadi mungkin lebih lama, lebih klasik, lebih kuno ya. Ini mobil Ford ya, mobil balap juga tapi yang lama. Sehingga sama juga. Kenapa? Karena tadi pertama harganya berapa kita tidak tahu. Ya, karena limited edition ataupun sangat terbatas dia punya itu. Ini kedua, kalau katakanlah misalnya karena tadi jumlahnya terbatas, apakah masih ada suku cadangnya? Suku cadang seperti ini. Ya, mungkin suku cadangnya tidak ada. Berarti otomatis apa? Mesti dibikin, mesti dipesan ataupun di handmade ya, gitu loh. Kalau lampunya mungkin berarti pesan di pabrik. Berarti apa? Harganya tidak terbatas karena itu mesti pesan. Ya kalau ada pabrik yang mau membeli apa menjual, tapi kalau nggak ada, ya. Kemudian bengkelnya. Jadi sebaiknya sebagai seorang underwriter ada dua pilihan untuk mobil-mobil klasik ini. Pertama, lihat siapa nasabahnya. Kalau nasabahnya memang itu nasabahnya adalah orang kaya benar dan kalian punya bisnis dari nasabah tersebut yang lain, mungkin kalian bisa pikirkan. Kalau orang kaya tersebut punya pabrik, punya segala macam, ya yang sudah di tangan kalian, otomatis kalian tidak bisa menolak untuk menerima penutupan bisnis ini. Tapi kalau katakanlah dia cuma di only one item, dia tidak punya asuransi lain, cuma minta asuransi mobil, ya sebaiknya kalian pikirkan untuk tidak menerima bisnis ini, ya. Nah, ini sama. Ini mobil balap limited edition walaupun modern. Kalau tadi kan klasik, ini modern. Ini sama juga halnya ya. Walaupun ini lebih modern tapi jumlah unitnya di dunia terbatas. Bengkelnya pun juga tidak sedikit ya. Sehingga kalau katakan misalnya tadi ada seorang kaya di Indonesia, misalnya si Carol Tanjung ataupun mungkin Pak Bambang Hartono yang punya BCA segala macam, mau beli mobil ini, ya kalian mungkin mesti berhati-hati juga. Kenapa? Takutnya nanti dispute pada waktu terjadi klaim. Kenapa? Bengkelnya nggak ada di Indonesia. Spare parts-nya mesti datangkan dari luar negeri. Tetapi kalau katakanlah misalnya dari seorang kaya Pak Budi Hartono, ya yang mengasuransikan, ya asuransinya tentu itu apa? Ditutup di asuransi BCA saja karena dia punya BCA Insurance kan, gitu loh. Tapi kalau katakanlah dia cuman orang kaya, dia mau asuransikan cuman mobil dan rumahnya saja pada kalian. Nah, ini yang kalian mesti pikirkan. Kenapa? Takutnya nanti sekali waktu ada terjadi klaim malah dispute. Ini mobil bukan 1M, mungkin belasan miliar kan itu loh. Sekali preminya kena mungkin dapat 100 juta atau 500 juta, tapi sekali kejadian tabrakan besar kemungkinan total loss. Ya, itu yang kalian mesti pikirkan. Nah, berbeda dengan mobil sejuta umat, ya. Ini mobil banyak sekali, ya. Jumlahnya di Indonesia. Bengkelnya masih tersedia Toyota ya. Ya, saya bukannya menjual merek ya, tapi saat ini memang Toyota sebagai market leader ya di Indonesia. Nah, ada plus minusnya, ya plus minusnya. Kalau mobil tadi yang klasik-klasik tersebut, karena jumlahnya terbatas sehingga bengkelnya pun juga sedikit, suku cadangnya sedikit, ya.
Namun kemudian juga kalau mobil terbatas, dia digunakannya apa? Jarang sekali. Pasti mobil yang tadi yang klasik tadi itu digunakannya mungkin sebulan sekali, mungkin juga enggak sebulan sekali. Karena apa? Dia takut di jalan raya. Ya, jalan raya pasti dikawal sama dia punya apa? Dia punya pengaman segala macam ya. Kenapa? Kalau disenggol, mereka pasti apa? Nyesal ataupun nangis kan gitu loh. Jadi mereka biasanya hanya untuk apa? Hanya untuk menunjukkan kepada publik bahwa gua punya mobil klasik. Bahkan mobil-mobil klasik tersebut biasanya apa? Hanya disimpan dalam gudang mereka gitu. Kan saat ini banyak orang kaya di dunia yang punya gudang mobil-mobil itu, mobil-mobil apa? Klasik. Nah, dan mobil-mobil klasik tersebut biasanya apa? Jarang diincar oleh maling-maling mobil. Biasanya yang mengincar mobil-mobil klasik tersebut adalah maling-maling yang profesional, yang hebat ya. Malingnya sedikit. Tapi kalau mobil Kijang, mobil Avanza, mobil sejuta umat, itu banyak malingnya, ya, banyak penadanya, banyak yang mau beli gitu loh, ya. Bahkan kaca spionnya ataupun apanya bisa dijual di kanibal. Tapi kalau mobil tadi nggak bisa, mau jual kemana? Ya, jadi ada plus minus ya. Sementara mobil Kijang dan Innova sama Avanza ini itu pasti mobil apa? Mobil harian, mobil yang dipakai setiap hari. Sehingga apa? Kemungkinan terjadi kecelakaannya jauh lebih besar dibandingkan mobil klasik tadi. Kenapa? Karena dipakai setiap hari. Ya, sementara tadi mobil klasik tadi dipakai tidak setiap hari, mungkin juga nggak setiap bulan. Pasti ada event-event tertentu, mereka ada kondangan orang kaya, undangan dari para bangsawan, baru mereka pakai. Ya, jadi itu ada plus minusnya. Ya, sementara Innova sama Avanza bengkelnya banyak, suku cadangnya banyak, sehingga kalau buat perbaikan perusahaan asuransi akan jauh lebih mudah. Ya, jadi kalian mesti punya pandangan yang luas terkait dengan kendaraan. Nah, ini jenis-jenis kendaraan yang kalian mesti ketahui ya. Banyak sekali jenis kendaraan, ya. Kayak misalnya hatchback, kayak Yaris, kayak saat ini apalagi Yaris, kemudian Kia Picanto itu yang nggak ada bagasinya itu namanya hatchback ya. Ada yang Jeep di sini nggak ada Jeep ya, tapi ini Jeep ada nih 4-wheel drive ya. Ini Volvo, ada sedan, ada convertible, ada sports car, ada limo ya, ada minivan, ada station wagon. Dan ini baru sebagian ya, baru sebagian. Jenis-jenis mobil banyak sekali. Dan biasanya semakin klasik, semakin langka mobil tersebut, tentunya semakin berat buat kalian ya untuk menentukan bahwa ini bisa diterima atau tidak ya. Nah, itu dari sudut pandang mobil. Kalian harus mengetahui jenis mobilnya secara pasti. Nanti kita akan coba lihat ya, apa saja informasi mengenai mobil. Namun kemudian, kita juga mesti tahu mobil tersebut dipakai oleh siapa saja. Ya, semakin banyak orang yang memakai mobil tersebut, tentunya semakin riskan. Ya, kayak misalnya mobil dimiliki oleh seorang bujang, ya, seorang bujang single, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki saudara-saudara, dia tinggal sendiri di rumah, ya, dan mobil tersebut dipakai sama dia sendiri, ya, sehingga apa? Sehingga risikonya hanya terbatas pada dirinya sendiri. Sementara kalau katakanlah ada keluarga besar, mobilnya ada 2 atau 3, ya, kemudian yang pakai itu bergantian, ya, bergantian dan semuanya bisa pakai, sehingga apa? Sehingga risikonya apa? Semakin tinggi, semakin besar dibandingkan mobil yang cuma digunakan oleh 1 atau 2 orang saja, ya, oleh kepala keluarga atau pasangannya. Ya, jadi kembali lagi, semakin banyak pengemudi atau pengendara yang boleh menggunakan mobil tersebut, ya, maka semakin tinggi tingkat risikonya. Apalagi kalau mobil tersebut dipinjamkan kepada teman-teman, ya, teman-teman yang lain. Karena di Indonesia saat ini mobil terus saja seringkali dipinjam sama saudara, sama sahabat ya. Kayak kemarin saya punya kawan ya, dia punya Honda Jazz ya, kemudian pas di tengah jalan mobilnya katanya dia punya remnya menjepit atau mengikat sehingga tidak bisa berjalan gitu loh. Saya bilang kenapa? Ya kenapa? Karena kemarin selama beberapa hari dipinjam sama kawannya ke puncak. Ya sudah, selesai. Kalau mobil tersebut sering dipinjamkan kepada keluarga ataupun kepada teman, saya khawatir mobil tersebut akan berubah. Dia punya
kenyamanannya, dia punya setelan koplingnya atau gasnya. Karena cara pakai mobil satu orang dengan orang lain akan berbeda. Dan mungkin pulang-pulang ternyata ada baret kanan kiri kan itu loh. Jadi itu salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pengemudi. Berapa banyak pengemudi yang diperkenankan mengemudikan mobil tersebut. Semakin banyak tentunya semakin berisiko. Tapi di Indonesia belum ada. Tapi nanti kita coba lihat lagi ya. Nah, tadi mobil keluarga. Nah, kalau ini di kantor, ya seringkali yang kita asuransikan adalah mobil milik perusahaan. Ya, nah tentunya mobil ini tanyakan, mobil ini mobil perusahaan. Siapa yang menggunakan di perusahaan tersebut? Apakah ini mobil atasan yang hanya digunakan oleh para direksi, atau ini mobil-mobil operasional perusahaan, ya kayak Innova tadi sama Avanza yang dipakai oleh semua karyawan, ya. Dan kemudian siapa yang mengemudikan? Apakah ada sopir khusus yang menangani mobil tersebut sehingga para pegawai itu tinggal duduk saja sebagai penumpang, yang sopirnya yang membawa mobil tersebut ya. Jadi tanyakan juga siapa yang mengemudikan, apakah para karyawan yang mengemudikan sendiri atau ada sopir yang mengendarai dan membawa staf kantor. Jadi itu dipastikan mobil tadi mobil perusahaan atau mobil keluarga, dan berapa banyak karyawan yang mengemudikan mobil ini, apakah ada sopir khusus ya. Nah, kemudian kita pun juga mesti mengetahui ya, mobil ini tadi katakanlah tadi rumah ya, mobil keluarga, tinggal di mana alamatnya? Apakah tinggal di Ancol, Tanjung Priuk, atau tinggal di Kebayoran alamatnya? Kenapa? Karena dari tempat tinggal kita bisa mengetahui bahwasannya mereka itu ya tinggal dekat pesisir pantai yang ada air asinnya, atau di tengah kota yang kedalaman sehingga dia punya perawatannya mungkin lebih baik ya, karena tidak airnya tidak mengandung air laut ya. Dan kemudian alamat rumah sama alamat kantor itu perlu diketahui juga. Kalau tadi misalnya dia mobil keluarga, mobil seorang bapak ya, ditanyakan, "Bapak kantornya di mana, rumahnya di mana?" Sehingga kita tahu ya jarak tempuh yang dilalui oleh si pengemudi ini itu berapa kilo setiap hari ya. Tentunya semakin jauh dari rumah kantornya ya, itu tentunya semakin riskan karena jarak kilometernya semakin tinggi ya. Itu. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dipakai setiap hari ya. Tanyakan lagi kalau Bapak di kantor, apakah Bapak keluar kantor atau tidak, ataukah Bapak keluar kantor tapi pakai mobil sendiri atau mobil kantor. Itu bisa tanyakan juga supaya kita mengetahui berapa jauh, berapa jarak mobil tersebut digunakan ya. Oke. Nah, dari alamat rumah kita bisa mengetahui. Tanyakan, "Pak, mohon maaf, apakah mobil yang Bapak kemudikan saat ini itu Bapak parkir di rumah atau Bapak parkir di luar rumah?" Saat ini sebagian besar di Jakarta mereka punya rumah ya, mereka punya mobil tapi mobilnya tidak masuk rumah. Kenapa? Karena mobilnya rumahnya sempit atau terbatas, tidak ada ruang untuk garasi ataupun carport ya. Sehingga mobilnya apa? Taruh depan rumah. Nah, kalau mobil yang taruh depan rumah, tingkat risikonya tentu apa? Lebih tinggi dari kecurian, kemalingan ya, dari senggolan dengan mobil lain kan? Itu mesti dipahami. Tanyakan bahwa Bapak mobil tersebut kalau malam hari parkirnya di dalam rumah, di garasi. Kalau garasi itu apa? Artinya ditutup, ada rolling door-nya. Jadi tidak ada akses orang lain bisa masuk ke garasi. Tapi kalau carport itu terbuka, tidak ada garasinya. Carport tuh di dalam rumah, di bagian dalam rumah, tapi tidak ada penutupnya ya, sehingga orang keluar masuk masih bisa di dalam rumah, bagian rumah ya. Tapi kalau ini di luar rumah, berarti apa? Orang umum bisa apa? Bisa melakukan kejahatan. Ya, jadi pastikan Anda tahu mobil calon nasabah ini diparkir di mana. Ya, jangan sampai dia parkir di luar rumah. Nah, ini mobil yang diparkir dalam carport, dalam rumah, dalam bagian rumah, area rumah, tapi tidak ada garasinya, ya. Tidak ada garasi, dia hanya diparkir di carport, ya.
khusus untuk pekarangan, berarti bukan di jalan raya. Ini di carport dalam rumah pekarangan ya. Nah, kalau ini garasi ataupun gudang, ya, ini saya sampaikan pada kalian. Ini orang kaya punya mobil-mobil klasik, mobil limited edition, ya, yang mereka akan pakai mungkin sebulan sekali, gantian, ya, untuk keperluan tertentu, ya, untuk keperluan tertentu. Misal tadi kondangan, mau shopping, mau hangout dengan teman-temannya ngopi, ya, di mana di Starbucks atau di coffee shop yang lain, di mana dia bisa parkir di depan coffee shop sehingga menunjukkan, nih, gue bawa mobil gue nih klasik. Jadi mereka mau menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang bergaya. Walaupun mereka tahu orang kaya semua, tapi mereka bergaya. Mereka saling apa? Saling menunjukkan mobil klasik yang milik mereka gitu loh. Jadi itu apa ya? Ada kebiasaan-kebiasaan di kalangan-kalangan tertentu, tapi baiknya kita tidak melakukan hal tersebut ya, karena tidak pantas juga katakanlah kita menunjukkan diri kehebatan kita. Sebaiknya kita beradu dalam hal kebaikan saja. Ya, tapi ini kalau kalian punya nasabah punya begini, ya tentunya jauh lebih aman. Kenapa? Karena ini masuk dalam garasi, ya, masuk dalam gudang khusus untuk ini. Bahkan rumah kita pun juga nggak sebesar ini kali ya. Ini rumahnya mobil ini, ya, gudangnya mobil buat mereka punya koleksi ya. Oke, nah kita juga mesti mengetahui, ya, mobil tersebut bagaimana perawatannya, bagaimana dia punya servis berkalanya, ya. Seringkali orang yang apik, orang yang tahu mobil, yang suka merawat mobil, ya sudah kelihatan kok, sudah kelihatan dari luarnya saja. Ya, jadi kalau kalian nanti mau pacaran, khususnya buat para wanita, mau pacaran dengan seseorang, ya, yang punya mobil, ya, atau punya motor, kalian bisa melihat kendaraannya. Ini kendaraannya tidak pernah dicuci, rapi, atau kotor, ya, dari luarnya saja. Wah, kalau kata mobilnya saja, setiap kali kalian kencan, mobil tersebut butek, dekil, ya, kotor, ya, pasti apa? Orang ini tidak apik, ya, orang ini tidak resik, ya. Apalagi kalau katanya bisa kalian masuk ke dalam mobil, waduh, banyak makanan tumpah di mana-mana berserakan, ya, banyak semut, banyak sampah. Nah, orang ini tidak rapi, tidak resik. Bagaimana dia mau menjaga kendaraan itu sendiri? Sehingga apa? Sehingga kalau kalian sebagai underwriter, kalian apa? Lebih baik apa? Tidak menerima orang yang tidak resik, yang tidak merawat kendaraannya. Nah, kalian sebagai calon kekasih mereka ataupun calon pasangan hidup mereka, kalian pun juga mesti berpikir, mobil saja tidak dijaga, tidak dirapikan ya. Cuci pun juga belum tentu sebulan sekali ya. Nah, mungkin dia sendiri mandi pun juga seminggu sekali kali. Nah, mungkin begitu demikian ya. Jadi kalian bisa melihat kebersihan seseorang ya dari kendaraannya dan juga nanti dari rumahnya ya. Oke. Pastikan kalian menerima calon nasabah yang resik, rapi dalam merawat kendaraannya. Oke. Nah, ini adalah saya nggak promosikan Astra ya, tapi kemudian karena saya cari di internet saya dapatkan Astra. Ini adalah informasi-informasi dalam polis ya. Ini polis ya, polis Astra. Dia ada informasi-informasi disebutkan merek kendaraan, tetapi yang Innova ya. Kemudian tahun pembuatan sekian, jenis kendaraan multipurpose vehicle ataupun minibus ya. Nama polisi sekian ya. Perlengkapan tambahan ada apa enggak? Kalau kata misalnya ternyata dia velgnya diganti, ya, bannya diganti, itu mesti disebutkan. Ya, biasanya kadang-kadang orang yang suka mobil biasanya tidak suka velg standar, walaupun sudah racing ya. Biasanya kalau Kijang tuh velgnya tuh antara 14 sama 15 ya. Saya punya tipe V 15, kemudian saya ganti ke 17. Kenapa? Karena lebih gagah, lebih tinggi ya. Apalagi juga saat ini Jakarta kadang-kadang ada air tergenang. Kalau rendah takutnya airnya masuk. Makanya saya tinggikan dia punya velg sama bannya sehingga mobilnya lebih tinggi supaya lebih nyaman kalau ada genangan air ya lewat ya. Nah, kemudian kalau misalnya lagi perlengkapan tambahan yang lain, misalnya sound system diganti apa? Atau misal syaratnya Sony diganti dengan Pioneer tipenya lebih mahal. Ada loudspeakernya apa? Tambahkan lagi. Nah, kemudian kaca film ya. Kaca film standar itu biasanya bawaan dari showroom, tapi mestinya disebutkan saja ya, karena biasanya kaca film yang disampaikan oleh showroom ataupun dari dealer ya,
itu biasanya yang nggak terlalu mahal, katakanlah Spartan ya, atau 3M. Tapi ada yang lebih mahal, Vicul kan. Nah, kalau katakanlah misalnya sebaiknya kaca film itu disebutkan saja kaca film apa. Karena kaca film pun satu bodi mobil itu bisa berkisar antara 5 jutaan ya, 5 jutaan dan cukup mahal ya. Kemudian sarung jok. Nah, sarung joknya bagaimana? Apakah diganti atau gimana? Ya, kadang-kadang yang mereka punya itu vinil diganti dengan kulit. Itu mesti disampaikan ya. Jadi jelaskan perlengkapan tambahan. Tentunya apa? Ada tambahan uang pertanggungan. Kalau tadi mobil uangnya sendiri 245 juta, pasti nanti ada tambahan tadi perlengkapan tambahan ini misalnya tadi 15 juta. Jadi harga mobilnya 245 plus 15 juta. Jadi harganya 260 juta ya. Nah, TJH-nya berapa? Ini tanggung jawab hukum pihak ketiga. Resiko sendirinya sekian ya. Jangka waktunya ini 10 April 2014 sampai 2016 2 tahun. Berarti ini apa? Mobil leasing nih 2 tahun ya. Biasanya kadang-kadang kalau asuransi mobil lebih dari setahun biasanya adalah mobil leasing. Nah, ini sebutkan lagi nih ya. Dia ada tarifnya, tarif DKI Jakarta Jawa Barat. Jadi mobil ini tinggalnya dekat DKI dan Jawa Barat sehingga preminya yang diatur oleh OJK, dia ada zona ya, zonanya tertentu. Ini ada nih, dia punya preminya komprehensif ya, kendaraan ya. Kemudian tambahan additional ataupun perluasan, earthquake, tsunami, flood. Ini diperluas semua nih ya, diperluas semua ya. Limit-limitnya ini 245 ya. Preminya ada sebelah kanan. Jadi informasi-informasi ini yang akan masuk ke dalam polis yang kalian harus ketahui. Nah, ini adalah proposal form ya. Tugas kalian nanti setelah ini kalian tolong catat ya. Mungkin saya lupa masukkan tugas kalian untuk mingguan ya. Kalian bikin summary ya, bikin summary atas pelajaran pada pagi hari ini. Kemudian juga kalian mengisi suatu proposal form untuk kendaraan motor ya. Plus kalian mesti memberitahukan ataupun menyampaikan ya material facts ataupun underlying factors yang menentukan tingkat premi asuransi kendaraan ya. Jadi ada tugas kalian adalah summary daripada pelajaran hari ini, kemudian mencari proposal form ya kayak begini, kalian isi ya. Ketiga menyampaikan underlying factor. Yang underlying factor tadi jenis kendaraan segala macam. Nanti kita jauh lebih jauh ke sana ya. Jadi ini informasi-informasi disebut kenapa? Informasi mengenai mengenai kamu, mengenai Anda. Jadi nama tertanggung, calon tertanggung ya, alamat segala macam ya. Ya, ini about you. Ya, di sini apa lagi? Ada about your driving experience. Ada pengalaman mengemudi. Di sini di Indonesia nggak ada, di luar negeri harus ada. Ya, about your car. Ya, tentang kendaraan Anda. Ya, di polis lain ada lagi namanya current insurance information. Jadi informasi asuransi yang sudah ada saat ini bagaimana, ya. Jadi ini semua. Nah, di luar negeri ada lagi nih, ya, driver information. Pengemudi satu, siapa pengemudi pertama? Namanya siapa? Status perkawinan, gender, kemudian tanggal lahir, nomor SIM-nya, death license, ya, nomor tanggal lahir itunya, sama driver license numbers, ya. Jadi ini pengemudi pertama, pengemudi kedua, pengemudi ketiga, ya. Sehingga bila mana ada orang yang keempat ya mengemudikan mobil ini, maka tidak dijamin. Ya, jadi semakin sedikit orang atau pengemudi yang tercatat di sini, semakin baik risikonya. Semakin makin banyak, semakin tinggi tingkat risikonya. Ya, ini yang paling benar adalah membatasi jumlah pengemudi yang boleh mengemudikan mobil ini. Di Indonesia belum berlaku, ya entah kenapa. Jadi satu mobil yang pakai mungkin 10 orang bisa, bahkan lebih. Yang resikonya tidak bisa kita ukur. Ya, jadi kalian nanti ke depan sebagai generasi muda mesti berpikir bahwasannya asuransi kendaraan motor mestinya membatasi jumlah pengemudi. Semakin sedikit pengemudi yang boleh mengemudikan mobil tersebut, semakin baik tingkat risikonya. Jadi kalian bisa bersaing dari tingkat premi. Jadi premi tidak boleh diatur, tidak boleh disamakan. Kenapa? Karena tingkat risikonya berbeda-beda. Ya, oke. Nah, di sini underlying factors. Tadi kita sudah coba lihat gambar-gambar mobil sama gudangnya apapun dia punya tempat penyimpanan sama proposal form-nya.
Nah, sesungguhnya material facts yang ada saat ini, ya, ini saya coba sampaikan apa adanya, ya, yang mungkin tidak dipikirkan oleh perusahaan asuransi saat ini, ya. Tadi misalnya, ini jenis kendaraan sudah dipakai, oke? Jenis kendaraan sudah dipakai. Misalnya kata Anda tadi Kijang atau mungkin Fortuner atau mungkin Ferrari, ya jenisnya. Ya. Dari jenisnya ini kita tahu, ya kita tahu bahwasanya mobil ini mobil klasik atau mobil umum ataupun mobil apa? Mobil yang jumlahnya banyak, ya. Age artinya usia kendaraan, ya. Usia kendaraan. Jadi jangan sampai kalian berpikir bahwa mobil tersebut masih muda, masih 2 tahun, itu pasti rapi. Belum tentu. Tergantung pemakaiannya. Ya, kalau taksi coba 2 tahun pemakaiannya udah kilometernya banyak ya. Tapi ada juga ya, apalagi saat ini mobil-mobil yang kita saat ini pakai, Grab ya, Grab apalagi Gokar ya. Itu kan mobil pribadi tapi dipakai untuk apa? Untuk umum. Ya, sehingga apa? Tentunya kilometer ataupun jarak tempuh yang dipakai pasti akan lebih jauh dibandingkan mobil-mobil pribadi yang tidak ditaksikan kan gitu loh. Jadi kalau taksi umum jelas itu plat kuning. Tapi ada plat hitam, tapi taksi sebetulnya. Taksi Grab, taksi Gokar segala macam. Dan ada yang plat hitam betul-betul bukan taksi. Nah, jadi usia kendaraan tidak menentukan kerapihan kendaraan, ya, tidak menentukan kebaikan kendaraan, ya. Tergantung dia punya perawatan ataupun pemakaian. Okupansi. Nah, saat ini terus saja perusahaan asuransi Indonesia sangat dilematis ya. Okupansi jelas ya. Kalau okupansi tadi itu umum. Umum artinya apa? Dipakai oleh umum. Kayak plat kuning, taksi, ataupun angkot, ataupun Transjakarta, ataupun mobil lain yang memang digunakan untuk mengangkut penumpang ya, yang dia punya rutenya bolak-balik ya, itu. Tidak berhenti. Itu taksi ataupun kendaraan umum ya. Sementara kalau kendaraan pribadi, ya dipakai cuma apa? Dari rumah ke kantor. Ya, dari kantor ke tempat tugas yang lain. Habis itu pulang, udah, ya. Habis itu mungkin Sabtu Minggu dia pergi belanja ke mall ataupun ke shopping center ataupun ke mana. Habis itu pulang, ya. Tidak bolak-balik ya. Sementara kalau okupansi umum pasti dia punya mobilisasi jauh lebih tinggi ya. Itu okupansi. Ya, jadi jangan sampai kalian tertipu ataupun terpedaya plat hitam bisa saja itu taksi ya, plat hitam ya. Ataupun disewakan mobilnya. Seringkali kan mobil pribadi itu disewakan kepada orang lain dengan harian, mingguan, bulanan. Itu mesti kalian pahami. Tegaskan bahwa mobil ini bukan mobil sewaan yang digunakan hanya untuk keluarga ya. Sehingga okupansinya adalah okupansi personal ataupun private yang preminya lebih rendah dibandingkan taksi ataupun penggunaan umum ya. Jelaskan. Brand atau merek ya. Kalian mesti pahami merek-merek Eropa atau Amerika biasanya apa? Biasanya jumlah unitnya terbatas. Sehingga dia punya suku cadang yang ada di Indonesia pun juga terbatas. Sehingga bengkelnya pun juga terbatas. Itu untuk brand-brand tertentu. Bahkan brand-brand tertentu dia punya harga mobilnya pada waktu awalnya mahal, tapi setelah setahun 2 tahun akan anjlok. Contoh misalnya Volvo ya. Itu Volvo mobil bagus, tapi karena dia punya jumlah unitnya ataupun peminatnya nggak terlalu banyak di Indonesia, sehingga harga second-nya akan drop sekali. Nah, karena jumlah unit terbatas di Indonesia, Volvo, Audi, mungkin apalagi yang Jepang tuh ya, yang terbatas ya ada merek tertentu ya walaupun Jepang tapi jumlahnya terbatas di Indonesia itu apa? Dikhawatirkan suku cadangnya juga tidak mudah dicari. Biasanya suku cadang ini kita import dari mana? Dari Singapura ataupun dari Thailand ya untuk datangkan ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia tidak menyetok, tidak menyimpan ya, tidak memiliki stok. Kenapa? Kalau barang-barang yang stok itu berarti apa? Uang keluar kan, tapi barang ini belum tentu laku. Ya, mereka masih stok dulu kan. Tapi kalau stok-stok yang biasanya katakanlah oli pasti itu laku ya, karena sering dipakai oli busi ya atau bohlam yang cepat-cepat aus itu pasti mereka stok. Tapi kalau misal panel pintu ya enggak lah, ya. Ataupun kaca lampu-lampu depan belum tentu juga. Setahun sekali mereka tabrakan dan ganti belum tentu, ya. Apalagi pintu ya.
Sehingga mereka ini biasanya untuk brand tertentu mereka tidak melakukan stok. Tapi kalau Toyota ataupun misalnya Honda atau Suzuki biasanya cukup banyak. Ya, kenapa? Karena populasi, jumlah kendaraannya juga banyak di Indonesia sehingga mereka pun nyetok. Nah, new car atau second yang tadi saya sampaikan. Kalau new car mungkin jauh lebih baik ya. Kenapa? Tidak perlu survei. Tapi kalau second kalian mesti akan survei. Limited edition ataupun tadi klasik atau mainstream car. Ya, jadi ini mesti perhatikan ya. Pola pikir. Nah, dari sudut driver, jumlah pengemudi yang boleh mengemudikan mobil tersebut, berapa jumlah orang, ya itu mesti dibatasi. Kalau nggak dibatasi, itu tingkat risikonya tidak terukur. Sama jenis kelamin dan usia mereka. Ya, jadi kadang-kadang ini terus terang aja, bukannya saya underestimate ya. Biasanya perempuan mengemudikan mobilnya jauh lebih hati-hati, ya jauh lebih hati-hati dan kebanyakan di sebelah kanan, ya walaupun jalannya pelan tapi di sebelah kanan, ya dia kadang-kadang sen kanan tapi belok kiri, ya kadang-kadang begitu. Ini itu yang itu. Jadi mereka kadang-kadang mengemudikan mobil tuh ekstra hati-hati. Nah dari sudut usia, kalian mesti perhatikan juga. Kalau usianya tersebut masih di bawah 30 atau apalagi di bawah 20, pasti mereka suka ngebut ataupun suka emosinya ataupun kematangan itunya belum terlalu baik ya, sehingga mesti berhati-hati. Nah, tapi juga kalau di atas 70 tahun, nah ini mesti hati-hati. Kenapa? Karena usianya sudah sudah cukup tua ya untuk dapat sigap mengemudikan kendaraan. Tapi nggak tentu juga. Tergantung kondisi fisik seseorang. Saya punya kenalan di Jerman, dia masih mengemudikan dan pada waktu meninggal usia 90 tahun. Dia masih mengemudikan mobil dan mengemudikan mobilnya bagus ya. Jadi tinggal tergantung kondisi fisik seseorang tersebut ya. Kadang-kadang juga ada 60 sudah terlalu tua untuk mengemudikan karena mungkin matanya sudah tidak terlalu awas ataupun dia suka gemeteran atau segala macam. Itu mesti diperhatikan kondisi fisiknya. Tadi alamat kantor dan alamat rumah serta tempat kegiatan bisnisnya itu mesti diperhatikan juga. Kemudian experience tadi, apakah Bapak sudah pernah mengalami klaim sebelumnya? Nah, dikarenakan di Indonesia ini tidak punya pusat data ya atau data center ya, jadi insurance data center tidak punya, sehingga nasabah yang sudah berasuransi di asuransi A sudah close recordnya udah mungkin sudah 500% ya, tidak mau diperpanjang oleh asuransi A, dia pindah ke asuransi B. Loss recordnya sama lagi 500%, pindah lagi ke asuransi C, terus begitu terus menerus ya, sehingga asuransi menjadi menjadi babak belur ya, menjadi korban dari nasabah-nasabah yang tidak rapi atau mungkin yang sembrono ya. Nah, semestinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia ataupun Jiwa punya pusat data asuransi yang dikumpulkan dari semua perusahaan asuransi, sehingga mereka bisa melihat loss record dari Bapak ini bagaimana. Tinggal di inquiry ya, mestinya punya ya. Tapi saat ini entah bagaimana kan, mungkin karena keegoisan ataupun karena ketidakmampuan ataupun ketidakmauan mereka untuk membuat pusat data informasi ya, pusat data atau pusat informasi asuransi untuk dapat mencegah loss record yang sangat tinggi ataupun nasabah-nasabah yang memiliki indikasi melakukan kejahatan asuransi ya, itu mesti punya ya. Tapi ke depan mudah-mudahan. Nah, maintenance tadi, apakah nasabah ini dalam merawat kendaraannya, memakai kendaraannya itu betul-betul apik, resik dengan menunjukkan dia punya record perawatannya. Setiap 5.000 dia masuk ke bengkel resmi ataupun bengkel authorized ya, dan punya catatan resmi ya gitu loh. Jadi ini mesti kalian pahami sebelum kalian memutuskan oke atau tidaknya asuransi ini. Nah, kemudian kondisi. Oke. Sebentar. Oke. Untuk kondisi tertentu ya, misalnya usia mobil tersebut sudah cukup lama, sudah cukup tua, dan kemudian kalian tidak bisa menolak nasabah ini ya. Oke, karena nasabah ini adalah orang penting buat kalian karena dia punya bisnis yang lain di tempat kalian. Nah, kadang-kadang kita mesti mengakomodasi. Oke, akomodasi. Kalian pertama tawarkan dulu kondisinya, kalian tawarkan kondisi total loss only ya. Biasanya untuk kendaraan yang sudah cukup tua, total loss only.
Ya, jadi bila mana kejadian kecelakaan tersebut kerugiannya mencapai 75% atau lebih, baru diganti. Ya, tapi kalau nasabahnya tidak mau total loss only, dia mau komprehensif, ya, coba pikirkan, penuhi permintaan mereka, ya, tetapi dengan deductible, dengan resiko sendiri, ya, dengan resiko sendiri yang cukup tinggi. Misalnya katakanlah contoh, kalian kasih resiko sendirinya 50%, ya. Coba tawarkan dulu 50%, sehingga kalau misalnya kecelakaan membutuhkan biaya perbaikan 100 juta, si nasabah tersebut membayar 50 juta. 50 jutanya dari perusahaan asuransi. Nah, itu dengan kombinasi tadi, pertama deductible tinggi, ya. Kemudian preminya pun kalian tinggikan juga. Ya, kalian tinggikan juga. Ya. Oke, sorry, untuk deductible-nya katakanlah kalian untuk klaim pertama kalian bisa katakanlah kasih 50%, klaim kedua kalian kasih naik 60%, klaim ketiga 70% gitu loh. Ya, sehingga dia akan meningkat terus dia punya deductible-nya setelah kejadian-kejadian pertama gitu loh, kedua dan ketiga gitu ya. Gitu. Oke. Nah, auto underwrite jelas ya. Tadi kalian mesti mesti melihat kendaraannya langsung, melihat membuat laporan survei atau seandainya misalnya begini ya. Dia sudah punya polis sebelumnya ya. Dengan periode 1 Juli 2020 sampai dengan 1 Juli 2021. Dia sudah punya polis. Dan nanti di akhir Juni ini dia mau pindahkan ke asuransi kalian, ya. Itu boleh saja kalian dipindahkan, tetapi kemudian apa? Jangan sampai ada jeda waktu kosong. Jadi langsung pindah dari 1 Juli 2020 sampai 1 Juli 2021 di asuransi yang sebelumnya. Di 1 Juli 2021, 1 Juli 2022 langsung ke perusahaan kalian. Itu boleh saja sih tanpa survei. Kenapa? Karena dia sudah punya polis sebelumnya, ya, sudah punya polis sebelumnya. Tapi kalau katakan dia tidak punya polis sebelumnya, second, kalian harus apa? Harus survei. Ya, kalian harus survei untuk buat memastikan segala sesuatunya masih dalam keadaan baik, ya. Untuk uang pertanggungan tadi, untuk uang pertanggungan Kijang, Innova, kemudian Avanza, jelas kalian bisa dapatkan langsung di berbagai sumber informasi banyak sekali ya. Tapi kalau tadi mau membeli yang klasik, yang limited edition, yang kuno ya, tentu maksudnya kalian harus apa? A good value. Ya, harus a good value. Kenapa? Karena kalian tidak bisa mendapatkan harga mobil ini di pasaran. Ya, kenapa? Karena jumlahnya sangat terbatas sedikit ya. Sehingga harus apa? A good value. Kalian tinggal negosiasikan. Oke. Nah, ini tarif premi ya, tarif premi yang ada dalam OJK, kalian tinggal lihat ya, itu disesuaikan dengan dia punya zona atau lokasi mobil tersebut, kemudian dia punya jenis kendaraan ya, jenis kendaraan tipenya apa, umum ataupun pribadi ya. Nah, kemudian tahunnya ya, itu saja. Tidak ada jumlah pengemudi. Di sini belum ada, di OJK belum ada jumlah pengemudi. Kemudian juga belum ada usia pengemudi ya. Belum ada. Kemudian tidak juga jarak tempuh, misalnya dari rumah ke kantor tidak ada juga. Juga tidak disebutkan juga tempat penyimpanan di mana, di rumah atau di tepi jalan atau dalam garasi atau di carport. Ini nggak disebutkan juga. Jadi tarif ini sangat-sangat tertinggal dibandingkan penerapan asuransi kendaraan di Eropa ataupun di Amerika ya. Kita mesti merubah menjadi lebih baik ya. Dan tidak perlu diatur ya, tidak perlu diatur. Kenapa? Karena pengaturannya hanya pakai sistem. Kalau misalnya mobil ini semakin tua oke, tapi tidak perlu atur, tinggal tergantung tadi misalnya sopirnya satu sama sopirnya banyak, tentunya sopir yang banyak preminya lebih tinggi ya. Tinggal diatur formulanya aja, tidak perlu diatur angkanya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasannya tarif itu sumbernya dari mana? Loss ratio ya. Kalau misalnya perusahaan asuransi tersebut memiliki klaim manajemen baik, maka dia punya loss ratio baik, maka tarifnya pun juga bisa lebih rendah dibandingkan perusahaan asuransi yang agak sedikit ke belakang, tidak melakukan klaim manajemen dengan baik ya. Itu. Kemudian diskon. Saya mau coba sampaikan. Diskon ini semestinya tidak boleh diberikan dengan sesuka hati, dengan semena-mena. Kenapa? Karena diskon ini semestinya diberikan dengan dasar tertentu, pertimbangan tertentu. Kenapa? Jadi karena diskon ini adalah pemberian suatu rewards sebagai sebuah
hadiah atau sebagai sebuah apa ya, kompensasi atas apa? Atas pengalaman masa lalu yang baik ya. Kalau nasabahnya memang sudah sama kita setahun dan loss record-nya bagus, tentunya apa? Untuk perpanjangan kita bisa kasih diskon. Tapi kalau dia belum punya suatu record apapun di tempat kita, masa kita kasih diskon? Ya, tidak bagus ya. Jadi ada diskon ini mestinya apa? Ada pemberian kompensasi. Ya, good loss record ataupun maintenance-nya baik ataupun dia punya unit yang banyak. Ya. Tapi di Indonesia saat ini tidak demikian. Maka kasih diskon kepada semua nasabah dan diskonnya pun juga semua maksimum. Nah, ini yang keliru. Mestinya diskon tersebut tidak boleh diberikan kepada semua nasabah dan tidak boleh diberikan di awal penutupan, ya. Tapi diskon ini diatur oleh OJK boleh diberikan kepada semuanya. Ya, ini hal yang keliru, ya. Komisi. Ini mesti dibedakan, diskon dan komisi mesti dibedakan. Diskon itu pemberian pemotongan premi. Ya, kalau tadi nasabah preminya dia mesti bayar 5 juta. Ya, karena dia punya loss record yang bagus, maka diskonnya 20%. Ya, jadi diskon 20% dari 5 juta berarti 1 juta. Sehingga nasabah hanya membayar 5 juta dipotong 1 juta menjadi 4 juta. Ya, itu diskon loh. Diskon ini diberikan kepada siapa? Kepada pembayar premi, bukan kepada orang-orang yang makan komisi, bukan. Beda, diskon dan komisi beda, ya. Diskon diberikan kepada pembayar premi untuk mengurangi jumlah premi yang dibayarkan. Tadi 5 potong 1 jadi 4. Itu diskon, ya. Sementara komisi itu diberikan kepada siapa? Kepada pihak-pihak ya yang memberikan bantuan. Kepada siapa? Kepada perusahaan asuransi maupun kepada nasabah. Ya, memberikan bantuan yang dapat dilihat, dihitung. Misalnya agen asuransi, dia membawa bisnis ya dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Dia bisa memberikan penjelasan, mengedukasi, membawa sama juga dengan broker ya. Broker juga memberikan bantuan nasabah, memberikan penjelasan, nasihat dan segala macam. Kemudian apa? Memberikan bisnis kepada perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi tidak akan dapat bisnis kalau tidak ada agen, tidak ada broker kan? Dia tidak kenal dengan nasabah ini kalau tidak ada agen ataupun tidak ada broker. Ya, jadi komisi ini mesti diberikan kepada orang-orang yang membantu nasabah dan membantu perusahaan asuransi. Nah, sementara bank kok dapat komisi. Sementara bank itu ataupun leasing, ya itu apa? Merupakan bagian daripada tertanggung. Dia tertanggung kan, bankers clause kan, misalnya BNI, QQ, siapa? Bapak Abdul, atau misalnya BCA, QQ, Acong. Kan berarti apa? Bank itu menjadi apa? Bagian daripada tertanggung. Dia ada tertanggung. Kalau bisa terjadi klaim, maka klaim tersebut dibayarkan dari perusahaan asuransi kepada bank terlebih dahulu. Selisihnya kalau misalnya masih ada uang lebih dari pembayaran klaim dipotong dengan sisa utang, masih ada selebihnya, maka itu akan dijadikan apa? Diberikan kepada tertanggung yang asli. Siapa? Yang tadi membeli mobil. Nah, jadi mestinya komisi tersebut tidak diberikan kepada bank karena bank adalah apa? Menjadi bagian daripada tertanggung. Kalau mau diskon, tapi diskon tersebut juga jangan dimakan bank, tapi diberikan kepada siapa? Pembayar premi. Siapa? Yaitu tadi nasabah asli yang membayar premi. Ya, jadi intinya diskon itu mesti menjadi apa? Menjadi pengurang pembayaran premi, sementara komisi adalah orang yang membantu tertanggung dan perusahaan asuransi, tapi bukan bagian dari tertanggung. Ya, bukan bagian dari tertanggung. Tadi bank bukan bagian tertanggung. Ya, bank adalah bagian dari tertanggung sehingga tidak boleh dapat komisi. Ya, diskon mesti diberikan kepada siapa? Kepada si pembayar premi. Itu konsep yang benar ya. Oke. Jadi ini tugas dikumpulkan sebelum UAS ya. Sebelum UAS. Oke, ini kalian kumpulkan ya. Motorcar, informasi apa material fact tadi jelas. Bagaimana seorang melakukan seleksi risiko. Ini propertinya hilang ya. Ini nomor 3-nya hilang ya. Ini saya copy aja nih. Nomor 3-nya hilang. Yang 4-nya hilang juga. Yang ini untuk nanti apa? Untuk tatap muka yang ke-13 ya. Saya kemarin copy paste semalam lupa menghapus ini. Jadi ini nomor 3, nomor 4 ya, ini untuk pertemuan ke-13 ya. Yang ini yang nomor 5 ini proposal form kendaraan motor saja. Harta bendanya nanti buat pertemuan ke-13. Oke.
Itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Bapak, saya mau tanya. Silakan, tanya. Nah, itu kalau misalnya kayak mobil mewah, klasik, yang limited edition gitu, dia kan risikonya lebih kecil ya Pak, soalnya jarang dipakai kan. Betul, Tapi itu sekalinya mengalami kerugian kan mahal banget ya Pak. betul. Nah, itu tarif premiumnya dia kena tarif bawah atau tarif bawah atau tarif atas gitu Pak. Maksudnya jadi premiumnya tuh lebih mahal atau lebih murah gitu. Oke, itu saja. Oke, Ya terima Pak. kasih Eka. Jadi gini Eka, saat ini di Indonesia memang OJK memberikan batasan tarif bawah dan tarif atas, ya, baik itu untuk asuransi kendaraan maupun asuransi properti. Ya hanya dua yang diatur oleh OJK, ya. Tetapi saat ini yang terjadi di Indonesia, semua perusahaan asuransi, ya mungkin hampir semua, paling cuma satu atau dua, ya hampir semua perusahaan asuransi menggunakan tarif bawah, tidak ada yang menggunakan tarif atas, ya hampir semua. Kenapa? Karena mereka tidak mau, tidak laku, gitu loh. Jadi percuma ada tarif atas, baik itu properti maupun kendaraan. Jadi nggak ada gunanya ada tarif atas ataupun tarif bawah, karena semuanya pakai apa? Tarif bawah. Habis itu tarif bawah dikasih diskon, semua habis. Itu yang terjadi. Ya, tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa yang mesti diberikan diskon. Jadi semestinya ya tidak perlu ada tarif ya, masing-masing hanya diberikan formula bagaimana menghitung tarif yang seperti ada 5 unsur premi kan, dari loss record segala macam itu ya. Itu dikasihkan formula saja karena masing-masing perusahaan asuransi pasti berbeda dia punya loss record-nya. Kalau dibuat sama, jadi akhirnya perusahaan asuransi yang memiliki underwriting yang bagus, memiliki claim management yang bagus, ya, memiliki efisiensi biaya yang bagus, itu akhirnya apa? Akhirnya dipaksa untuk menjual lebih mahal, ya. Tidak bisa bersaing dengan perusahaan yang katakanlah tadi yang boros, yang kurang begitu memadai, dia punya underwriting-nya kurang begitu bagus, dia punya claim manajemennya. Jadi pertanyaan Eka tadi saya sampaikan untuk mobil umumnya itu mestinya memang ada permainan ataupun ada pengaturan yang lebih baik ya. Sementara untuk mobil klasik tadi mobil itu karena di situ tidak ada tarifnya, karena usianya lewat semua kan, betul ya Kak ya? Karena usianya sudah lewat, tidak ada di situ batas usianya kan hanya kalau tidak salah 15 tahun. Tapi mobil klasik udah pasti lebih 50 tahun dan tipenya mungkin nggak tidak ada ya mobil apa gitu loh ya. Jadi tarifnya tersebut tidak perlu memakai tarif OJK ya, tarif OJK. Ya bisa saja tarifnya itu lebih mahal. Ya lebih mahal atau bahkan mungkin dibatasi. Misalnya Bapak mau pakai untuk bukan tiap hari, sebutkan aja Bapak menggunakan mobil ini hanya untuk kepentingan apa? Kondangan, ya, pertemuan. Jadi mungkin dalam setahun dia punya acara tidak lebih dari mungkin 20 ataupun 10 ya. Nah, sehingga preminya bisa saja ya, preminya bisa saja sama dengan tarif yang lain. Karena kalau katakanlah misalnya tadi Kijang saja yang dipakai tiap hari mungkin preminya 3%. Mungkin mobil ini ya kasihlah 3 sampai 5%. Tapi tadi dengan kombinasi deductible-nya bagaimana ya. Kemudian suatu ketika kalau misalnya mengimport suku cadangnya dari luar negeri mungkin perlu ada biaya biaya bea cukai masuk, biaya pengiriman. Itu bagaimana? Itu mesti diperhatikan ya biaya tersebut. Apakah katakanlah kita cuma ganti dia sendiri yang mesti mengimport barangnya karena dikhawatirkan kalau perusahaan asuransi sudah menerima penutupan asuransi mobil tersebut, jadi perusahaan tersebut yang harus mengimpor barang tersebut ya. Jadi pastikan Anda atau kita semua sebelum menerima penutupan bisnis yang eh, yang tua ataupun koleksi item ataupun limited edition, pastikan suku cadangnya tersebut ada. Kalau misalnya tidak ada, kita sampaikan kasih noted ya, waranti. Bila mana terjadi klaim, maka kami pertama kali berusaha untuk mencari suku cadang tersebut berada di mana kan tuh. Tapi kalau misalnya kami tidak berhasil, maka nasabah yang harus membeli. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka kami akan menggantikan sesuai dengan harga patokan. Jadi untuk
menerima bisnis kayak begini, kita jauh lebih ekstra hati-hati dan mesti menuliskan berbagai macam kondisi yang untuk mengantisipasi dispute ya ataupun pertikaian, persengketaan di kemudian hari. Jadi underwriter-nya harus betul-betul mencantumkan apa saja yang bakal terjadi pada waktu terjadi klaim. Ya, mesti pikirkan apa saja yang mungkin terjadi. Pertama tadi suku cadang ya ada, bengkel yang nggak ada, mesti import. Nah, ini bagaimana ya? Apakah perlu diganti dengan uang saja atau bagaimana? Nah, ini mesti pikirkan ya. Begitu Eka ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari kalian sebelum saya sudahi pertemuan kita? Ada lagi? Tidak ada? Kita selesaikan saja hari ini. Begitu? Halo? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ferdi, Sarifah, Nabila? Oke, kalau gitu kita sudahi saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Tugas kalian dikumpulkan sebelum UAS ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya. Tanggal... Baik, Pak. Oke? Terima kasih. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Sampai jumpa. Ya, salam sehat ya semuanya. Jaga kesehatan ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.